Halo semuanya, saya Raina Farelewati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai prinsip dasar effervescent hingga evaluasi mutu sediaan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu prinsip dasar dari effervescent. Effervescent adalah sediaan berupa granul atau tablet yang mengandung asam organik dan karbonat atau bikarbonat yang ketika ditambahkan ke dalam air akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas inilah yang menimbulkan efek berbuih atau bergelembung. Nah, kita masuk dalam materi mengenai mekanisme reaksi. Contoh paling umum dari mekanisme reaksi effervescent adalah asam sitrat bereaksi dengan 3 natrium bikarbonat menghasilkan natrium sitrat, 3 molekul air, dan 3 molekul karbon dioksida. Asam sitrat bersifat triprotik, artinya memiliki 3 gugus asam atau 3 hidrogen yang dapat dilepas. Karena itu, dibutuhkan 3 molekul natrium bikarbonat untuk menetralkan 1 molekul asam sitrat. Air berperan sebagai pemicu reaksi, bahkan kelembapan kecil pun bisa memulai reaksi ini. Karena itu, air juga dihasilkan sebagai produk. Reaksi ini bersifat autokatalik, artinya semakin lama, semakin cepat jika sudah dimulai. Itulah sebabnya produksi harus dilakukan pada kelembapan rendah dan disimpan dalam kemasan kedap udara. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi mengenai komponen eksipien dan stoikiometri. Komponen eksipien dalam pembuatan effervescent biasanya terbagi menjadi 2, yaitu sumber asam dan sumber basa. Sumber asam ada beberapa. Yang pertama, asam sitrat. Asam sitrat sangat larut dalam air dan memberikan rasa yang segar. Lalu yang kedua ada asam tartrat. Asam tartrat biasanya lebih stabil terhadap kelembapan dan menghasilkan larutan yang jernih. Lalu yang ketiga ada asam malat. Asam malat biasanya memiliki rasa yang lebih halus. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada asam fumarat. Asam fumarat sangat tidak higroskopis dan cocok untuk iklim tropis. Lalu berikutnya ada sumber basa. Sumber basa juga ada beberapa. Yang pertama ada natrium bikarbonat yang paling umum digunakan dan menghasilkan karbon dioksida yang tinggi. Yang kedua ada natrium karbonat yang lebih basa. Lalu yang ketiga ada kalium bikarbonat yang merupakan alternatif rendah natrium. Lalu yang keempat kalsium karbonat yang juga bisa sebagai sumber kalsium. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara perhitungan stoikiometri. Langkah pertama yang dapat kita lakukan dalam perhitungan stoikiometri adalah kita menentukan kebutuhan natrium bikarbonat berdasarkan sifat keasaman masing-masing asam. Contohnya ada asam sitrat dan asam tartrat. Asam sitrat yang adalah asam triprotik, artinya 1 mol asam sitrat memerlukan 3 mol natrium bikarbonat. Sedangkan asam tartrat yang adalah asam diprotik, artinya 1 mol asam tartrat memerlukan 2 mol natrium bikarbonat. Nah, untuk asam sitrat 100 mg, kita ubah dulu menjadi mol dengan cara membagi massa dengan berat molekulnya. 100 mg dibagi 192 menghasilkan jumlah mol asam sitrat. Karena rasio reaksinya 1:3, maka jumlah mol tersebut dikalikan 3 untuk mengetahui kebutuhan mol natrium bikarbonat. Kemudian mol natrium bikarbonat dikalikan dengan berat molekulnya, yaitu 84 untuk mendapatkan jumlah dalam miligram. Lakukan hal yang sama juga untuk asam tartrat. 200 mg asam tartrat dibagi 150 untuk mendapatkan mol. Karena asam tartrat diprotik, kita kalikan 2, kemudian hasilnya dikalikan 84 untuk mendapatkan kebutuhan natrium bikarbonat. Setelah dijumlahkan, hasil teoritisnya sekitar 343 mg natrium bikarbonat. Formula menggunakan 340 mg yang berarti mendekati nilai teoritis. Artinya, reaksi hampir stoikiometri dan efisiensi pembentukan karbon dioksida optimal. Nah, materi selanjutnya adalah teknologi pembuatan sediaan effervescent atau sediaan granul effervescent. Karena sangat sensitif terhadap air, metode khusus yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, granulasi kering. Nah, granulasi kering ini dilakukan tanpa cairan dan menggunakan roller compaction. Yang kedua, ada granulasi basah non-akuatik, yaitu granulasi menggunakan etanol atau isopropanol. Yang ketiga, ada metode fusi yang menggunakan polyethylene glikol yang dilelehkan. Semua metode ini dilakukan pada kelembapan rendah, biasanya di bawah 30% relative humidity.
Nah, kita masuk dalam materi terakhir mengenai evaluasi mutu sediaan. Nah, evaluasi mutu sediaan pada sediaan effervescent ini ada beberapa. Yang pertama, waktu dispersi. Waktu dispersi ini dilakukan perhitungan dengan satu tablet atau satu granul dimasukkan ke dalam 200 sampai 250 ml air dengan suhu 25 derajat Celcius. Dengan standar umum, waktu homogennya itu tidak lebih dari 5 menit. Yang berikutnya adalah volume gas. Volume gas ini dihitung menggunakan rumus P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, tujuannya untuk memastikan jumlah karbon dioksida sesuai dengan teori. Yang berikutnya adalah pH. Rentang idealnya sekitar 5 sampai 6,5 atau bisa kita sebut dengan pH asam lemah. Yang berikutnya kadar lembab itu harus kurang dari 2-3% karena jika terlalu tinggi, reaksi bisa terjadi sebelum digunakan. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video. Sebagai kesimpulan penutup, granul effervescent bekerja berdasarkan reaksi antara asam sitrat atau asam tartrat dengan natrium bikarbonat menghasilkan natrium sitrat atau natrium tartrat, air, dan karbon dioksida. Keberhasilan formulasi effervescent itu ditentukan oleh rasio stoikiometri yang tepat, kontrol kelembapan yang ketat, metode produksi tanpa air, dan juga evaluasi mutu yang terstandar. Semoga materi saya pada video kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami lebih dalam mengenai granul effervescent. Terima kasih.